Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Farezi dengan NPM 2019 Di sini saya akan mensimulasikan program yang sudah saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan. Program di sini sudah saya build jar, jadi tinggal diklik jarnya saja. Di sini SPK kinerja karyawan tinggal diklik saja, maka akan muncul login page-nya. Saya akan mengakses akun adminnya. Nah, di sini untuk akun admin, dia mempunyai akses penuh untuk mengedit. Data di sini. Nah, kemudian di data kriteria ini ada kehadiran, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan loyalitas. Nilai bobotnya 0,2 semua, kemudian benefit semua. Untuk mengedit kriteria di sini tinggal diklik aja pada tabelnya, maka akan muncul from edit data kriteria. Misalkan kita mau ngedit nilai bobotnya, tadi kan sebelumnya 0,2 nih, kita ubah jadi 0,3, kita ubah menjadi cost, kemudian proses edit, data terubah. Tinggal di refresh saja, maka akan berubah sesuai apa yang kita ubah tadi. Kita balikan lagi, refresh. Kemudian di sini ada tombol print untuk print laporan ketentuan penilaian TOPSIS. Kita klik print, maka akan muncul peringatan seperti ini. Apakah Anda ingin mencetak ketentuan penilaian? Kita pencet yes. Maka akan muncul laporannya di sini, laporan ketentuan penilaian TOPSIS. Ini adalah ketentuannya, kemudian ini adalah kriteria, bobot, dan cost atau benefitnya. Untuk tanggalnya mengikuti tanggal sekarang. Kemudian di sini ada data karyawan. Jika ingin menambahkan data karyawan, tinggal klik tambah data aja yang ada di sini. Klik tambah data. Karena di sini sudah ada 8 data karyawan, maka otomatis nomor 9 di sini. Kemudian tinggal tambahkan nama, tambahkan jabatan, tambahkan alamat, dan tambahkan nomor HP. Tinggal tambahkan saja di sini, maka akan otomatis tertambah. Tinggal di refresh, otomatis nomor 9 sudah tertambah di sini karyawannya. Jika ingin menghapus data karyawan, tinggal klik hapus saja. Sini. Kemudian refresh, maka otomatis terhapus. Untuk laporan data karyawan di sini tinggal pencet tombol print saja, maka akan muncul peringatan apakah Anda ingin mencetak data karyawan. Klik yes, maka akan muncul laporan data karyawan di sini. Tanggalnya juga mengikuti tanggal sekarang. Jika tidak ingin mengeprintnya, klik no, maka tidak akan muncul di sini. Jika mengklik yes, maka akan muncul. Kemudian di data penilaiannya di sini tinggal edit. Untuk mengedit data penilaian tinggal diklik tabelnya saja. Misalkan kita ingin mengedit data Koirunisa. Untuk kehadirannya kita pilih 0, kedisiplinannya cukup, kejujurannya baik, tanggung jawabnya baik, loyalitasnya sangat baik. Kemudian proses edit, maka akan berubah di K1-nya ini, karena yang saya ubah cuma di sini. 5 ini adalah jika absen penuh ya.
absen 0 di sini. Jika kehadirannya penuh atau absen 0, maka nilainya 5. Nilai 5 ini adalah nilai tertinggi di sini. Nilai 5 di sini ada nilai tertinggi. Kemudian ini untuk kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan loyalitas ini sama semua, sangat baik, cukup, kurang, buruk. Jika sangat baik ini nilainya 5, jika baik 4, jika cukup 3, jika kurang 2, jika buruk 1. Ini juga kehadiran, jika absen 0 5, jika absen 1 sampai 2 4, jika absen 3 sampai 4 3, jika absen lebih dari 4 itu 2, jika absen lebih dari 6 itu 1. Nah, ini jika kita mengubah ini, maka akan muncul di sini. Kita balikan lagi di sini, maka akan muncul di sini penilaiannya. Jika ingin mau melihat laporan data penilaian, tinggal diklik print saja seperti tadi. Tanggalnya juga otomatis tanggal sekarang. Ini ada tampilan dari laporan penilaian kinerja karyawan. Kemudian di menu perhitungan, di sini ini ada data aslinya. Kemudian jika ingin menghitung, tinggal klik konversi saja, maka akan muncul penilaian yang tadi. Nah, ini adalah normalisasi, perhitungan normalisasi dari Topsys. Kemudian nilai terbobot, solusi ideal positif, negatif, seperti ini. Kemudian jarak solusi ideal positif dan negatif. Kemudian di sini hasil akhirnya. Di hasil akhir ini sudah menentukan ranking dari karyawan. Ranking dari karyawan yang sudah dinilai yaitu ranking pertama Siwan, ranking kedua Koirunisa, ranking ketiga Suhardi, ranking keempat Teguh, ranking kelima Mulyana, ranking keenam Avandi, ranking ketujuh Siska, ranking ke-8 Puji. Tinggal diklik saja iniannya, tombol dari perhitungannya sampai hasil akhir. Kemudian di sini ada laporan perhitungan sama laporan ranking. Tinggal diklik print saja untuk melihat laporan. Oh iya, di sini ada laporan perhitungan ini ada 2 lembar dia karena tidak muat. Untuk laporan perhitungan di sini otomatis muncul 2 lembar kertas A4. Kemudian laporan rankingnya, ini adalah laporan ranking karyawan, menyesuaikan data yang sudah ada di tabel tadi, yaitu Iwan ranking 1 dan seterusnya. Kemudian di menu profil, di sini untuk akses, di sini kan saya login sebagai admin. Untuk admin ini sendiri bisa menambahkan user baru. Kita tambahkan, bisa menambahkan user baru di sini. Misalkan user Yuldan, passwordnya Yuldan. Untuk aksesnya admin juga. Di sini Yuldan saya beri akses sebagai admin juga. Tinggal tambahkan saja. Kemudian logout. Kemudian kita mencoba login sebagai Yuldan. Nah, di sini login as Yuldan jadinya tuh. Saya login sebagai admin.
Saya membuat profil baru yaitu Yuldan. Nah, untuk Yuldan sendiri saya beri akses sebagai admin juga, jadi dia mempunyai akses penuh untuk mengedit semua data. Di sini ada dua akses, yaitu admin sama user. Untuk admin mempunyai semua akses, untuk user hanya punya sedikit akses saja. Kita login sebagai user di sini, maka dia hanya bisa mengakses perhitungannya saja di sini. Untuk melihat hasil akhir rankingnya. Jadi untuk user ini tidak bisa melihat data kriteria, tidak bisa melihat data karyawan, tidak bisa melihat penilaiannya. Dia hanya bisa mengakses perhitungannya saja. Nah, di sini user juga bisa mengedit profilnya sendiri. Dia tidak bisa menambahkan akun baru. User hanya bisa mengedit profilnya sendiri. Misalkan usernya di username diganti user era 2, passwordnya juga tinggal disimpan perubahannya. Kemudian kita login lagi user. Nah, ini seperti ini jadinya. User hanya bisa mengedit username dan passwordnya, dia tidak bisa. User tidak bisa menambahkan profil baru. Tidak seperti admin yang mempunyai akses penuh. Untuk admin kan bisa menambahkan user baru, sedangkan user tidak bisa menambahkan user baru. Dia hanya bisa mengedit saja. Kemudian di sini untuk database-nya ini adalah database dari program yang saya buat. Ada 3 di sini, karyawan, kriteria, sama user. Nah, di sini untuk karyawan ada data karyawan dan saya gabungkan semua sama perhitungan sampai hasil akhir di sini database-nya. Ini ada di karyawan. Kemudian untuk kriterianya di sini hanya ada kriteria, bobot, dan cost band-nya saja. Untuk user di sini ada admin, user, kemudian Fahri di sini sama Yuldan yang baru saya buat. Ya, itu saja kira-kira untuk simulasi program yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.